Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 1 mata kuliah hukum acara oleh dosen pengampu Bapak Dr. Parlongan Gabriel Siaan SHMA dan Ibu Dewi Pika SHMH. Adapun di sini kami akan membuat video mengenai analisis berjalannya suatu persidangan yang berkasuskan narkotika. Dan adapun video ini guna memenuhi tugas mata kuliah hukum acara. Demikian, terima kasih. Halo guys, perkenalkan nama saya Devi Syawasa Fitri dengan NIM 32331111033. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faiz Muhammad Jaki dengan NIM 3233111009. Halo guys, perkenalkan nama aku Joyot Menulis dengan NIM 3231111032. Halo guys, perkenalkan saya Juni Kristiani Mulyala dengan NIM 3231111005. Selamat menyaksikan. Polisi meringkus 2 terduga penyalahgunaan orang bandar narkoba di Kota Medan. Polisi menggerebek kampung narkoba menarik berjalan semua 6 orang tersebut. 2 diantaranya pasangan. Dalam penangkapannya, polisi memeriksa di rumahnya ini. Polisi menemukan narkoba. Ini adalah rekaman yang diambil selama ini ditangkap semua 6 orang tersebut dan Polda Sumatera. 18 orang ditangkap dalam penggerebekan. Apa itu narkotika? Baik, pengertian narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, atau sintesis atau semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis bagi penggunanya. Secara umum, narkotika bekerja dengan mempengaruhi sistem saraf pusat sehingga dapat mengubah pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Jika disalahgunakan, zat ini dapat menimbulkan kecanduan dan berbagai masalah kesehatan maupun sosial. Salah satu jenis narkotika yaitu sabu. Yaitu pengertian sabu. Sabu adalah salah satu jenis narkotika yang dikenal secara ilmiah sebagai metafentamina, yaitu zat ini merupakan turunan dari amfetamin yang termasuk stimulan kuat pada sistem saraf pusat. Sabu biasanya berbentuk kristal putih seperti gula atau kaca dan sering disalahgunakan dengan cara dihisap atau metode lain. Kita mungkin pernah nonton berita artis yang kena kasus narkoba atau berita tentang anak sekolah yang kecanduan. Ya, meski udah ada banyak larangan deketin narkoba, nyatanya masih ada jutaan kasus penyalahgunaan narkoba di negara kita. Di dunia, lebih gila lagi. Jumlah pecandu narkoba sedunia itu setara 1 Indonesia. Tapi pertanyaan besarnya, kenapa masih banyak orang yang tergoda dan emang apa rasanya kecanduan narkoba? Oke, sebenarnya narkoba itu emang ada macam-macam. Ada yang bikin kita jadi sangat berenergi sampai berasa bisa lari bolak-balik Bandung Jakarta. Ada yang bikin jadi ngantuk dan tenang, dan ada juga yang bikin halusinasi. Ya, ngeliat, ngedenger, dan ngeliat hal-hal yang sebenarnya nggak ada. Nah, salah satu jenis narkoba yang paling populer adalah sabu-sabu. Narkoba penambah energi yang bikin pengguna yang ngerasa super seneng secara instan. Tapi apakah iya senikmat itu sampai bisa bikin kecanduan?
Dari hirupan atau suntikan pertama, efek sabu langsung kerasa. Napas jadi lebih cepat, badan gemeteran, dan jantung berdebar-debar kayak lagi jatuh cinta. Kita jadi semangat, menggebu-gebu, dan percaya diri ngelakuin apa aja. Penyebabnya, hormon bahagia satu ini yang bikin kita ngerasa senang, rileks, dan nyaman. Ibarat hadiah buat otak. Hormon ini bisa muncul secara alami dari kegiatan sehari-hari. Tapi sabu-sabu bikin otak kebanjiran sang hormon. Lama-lama, hormon bahagia ini bakal habis juga. Masalahnya, otak udah terlanjur terbiasa ada di mode kebanjiran. Pas banjirnya surut dan balik ke kondisi biasa, kita malah jadi cemas berlebih, sedih, bahkan sampai depresi. Ya, mungkin pakai sabu-sabu itu kayak naik roller coaster. Makin tinggi naiknya, makin keras juga jatuhnya. Hidup jadi kerasa hambar dan gak memuaskan. Kalau nyerah sama godaan dan konsumsi lagi, otak bakal terbiasa dan jadiin sabu-sabu sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Dan inilah yang bikin kecanduan. Mereka-mereka yang udah gak bisa lepas dari sabu-sabu bisa kelihatan dari fisiknya. Selain itu mereka juga jadi susah fokus, suka menyendiri dan gampang emosian kayak kita pas tanggal tua. Masalahnya makin parah karena otak jadi gak bisa nyiptain hormon bahagia sendiri dan bisa perlahan kebal sama efek sabu. Lama-lama jadi butuh lebih banyak, dan lebih banyak lagi sampai nyawa jadi taruhannya. Tapi kalau gitu, gimana caranya berhenti? Kalau udah kecanduan parah, lepas dari jeratan sabu-sabu itu amat sangatlah susah. Awalnya bakal kerasa pusing dan kemampuan pikir menurun. Terus jadi cemas berlebih, depresi, bahkan halusinasi. Tapi susah bukan berarti mustahil, apalagi dengan adanya bantuan dan dukungan yang tepat. Misalnya kayak pemuda ini yang sempat ditangkap polisi gara-gara make sabu. Dia masuk ke pusat rehabilitasi, didampingin konseling, dan akhirnya bisa berhenti. Di Indonesia, pecandu yang ngelapor bisa dapat rehabilitasi gratis, tapi pengedar bisa dihukum mati. Kayak bapak ini yang nekat bangun pabrik sabu dari dalam penjara. Tapi Filipina pernah punya cara yang lebih berdarah. Presidennya waktu itu ngasih izin warganya buat bunuh siapapun yang dicurigain pecandu atau pengedar. Akibatnya, puluhan ribu nyawa hilang, terbunuh di jalanan. Masalahnya, belum tentu juga mereka yang terbunuh adalah yang benar-benar pecandu atau pengedar. Malah banyak diantaranya orang miskin yang tidak bersalah. Tapi kalaupun benar, apakah nyawa mereka layak melayang? Masalah narkoba adalah masalah yang rumit dan berkaitan banyak sama hal lain, termasuk kemiskinan dan pendidikan. Yang pasti, ini semua bukan cuma soal angka. Ada anak yang kehilangan bapaknya, ada ibu yang kehilangan anaknya, ada keluarga yang kehilangan masa depannya. Tapi mungkin kita bisa ikut membantu. Karena pemulihan butuh satu komunitas yang peduli. Dan seperti biasa, terima kasih. Hasil pengamatan di Pengadilan Lubuk Pakam. Setelah kami melihat persidangan, dalam kasus ini itu terdapat satu orang terdakwa, yaitu seorang pria yang ditangkap oleh pihak kepolisian setelah adanya laporan dari masyarakat sekitar. Warga merasa curiga terhadap aktivitas yang sering terjadi di sekitar tempat tinggal terdakwa yang diduga berkaitan dengan peredaran sabu. Nah, setelah menerima laporan tersebut, pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat proses penangkapan berlangsung, terdakwa sempat melakukan perlawanan kepada petugas
namun pada akhirnya berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Nah, dari hasil penangkapan tersebut, polisi menemukan barang bukti berupa narkotika dengan berat 80,5 gram dengan jenis sabu yang diduga akan diedarkan oleh terdakwa. Nah, dalam proses persidangan, saksi dari masyarakat tidak hadir secara langsung, akan tetapi keterangan dari masyarakat disampaikan melalui pihak kepolisian yang menerima laporan tersebut. Saat hakim menanyakan kepada terdakwa mengenai keterangan saksi dan dakwaan yang disampaikan oleh jaksa, terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan membenarkan kronologi kejadian yang telah dijelaskan di persidangan. Berdasarkan keterangan saksi, barang bukti serta pengakuan dari terdakwa, persidangan kemudian dilanjutkan ke tahap berikutnya sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Sering lihat transaksi narkoba di sekitarmu, tapi bingung atau takut buat lapor? Tenang, siapkan identitas diri dan info kuncinya. Pertama, siapa pelakunya? Sebutkan ciri-ciri fisik atau perannya. Kedua, apa buktinya? Jelaskan jenis narkobanya atau kendaraan yang dipakai. Tiga, di mana lokasinya? Kasih tahu alamat lengkap dan modus transaksinya. Khawatir data pribadi bocor? Tenang, identitas pelapor dijamin 100% rahasia dan dilindungi undang-undang. Jangan diam saja, hubungi call center BNN di 184. Aman dan terpercaya. Tindak pidana narkotika. Kita tahu sendiri, di Indonesia penggunaan narkotika termasuk sabu-sabu diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Undang-undang dibuat untuk mengendalikan peredaran narkoba sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaannya. Dalam praktiknya, hukum tidak hanya menindak para pengedar dan bandar narkoba, tetapi juga memberikan sanksi kepada para pengguna atau penyalahgunaan narkotika. Bagi seseorang yang terbukti menggunakan narkotika, ketentuan hukumnya terdapat dalam pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Pasal ini menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan 1 termasuk sabu-sabu dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun. Namun, hukuman yang dijatuhkan akan berbeda apabila seseorang tidak hanya menggunakan tetapi juga menyimpan, memiliki, atau mengedarkan narkotika. Dalam kondisi tersebut, pelaku dapat dijerat dengan pasal lain yang memiliki ancaman hukuman jauh lebih berat. Misalnya, bagi seseorang yang terbukti memiliki atau menguasai narkotika dapat dikenakan pidana penjara minimal 4 tahun atau maksimal 12 tahun. Bahkan jika terbukti mengedarkan narkoba, ancaman hukumannya dapat mencapai 12 tahun atau penjara seumur hidup atau dalam kasus tertentu dijatuhi hukuman mati. Dari ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa hukum narkotika di Indonesia memiliki dua pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan represif melalui sanksi pidana bagi pelaku peredaran narkotika dan pendekatan rehabilitatif bagi pengguna yang dianggap sebagai korban penyalahgunaan. Nah, pendekatan ini dapat diharapkan memulihkan atau memberikan sanksi jera kepada masyarakat yang mengkonsumsi narkotika tersebut. Nah, teman-teman, perlu kita ingat bahwa narkotika itu bukan sekadar obat terlarang, tetapi zat berbahaya yang dapat merusak kesehatan dan masa depan seseorang. Ketika narkotika masuk ke dalam tubuh, zat tersebut akan mengalir
melalui darah dan mempengaruhi otak serta sistem saraf pusat sehingga dapat mengganggu cara kita berpikir, merasakan dan bertindak. Awalnya mungkin hanya karena rasa penasaran atau ajakan teman, namun sekali mencoba, narkotika dapat menyebabkan kecanduan yang membuat seseorang sulit berhenti. Dalam jangka panjang, pengguna bisa mengalami gangguan fungsi otak, penurunan daya ingat, bahkan perubahan perilaku yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Bahaya narkotika juga tidak berhenti pada kesehatan saja. Kegunaan narkotika dapat menyebabkan halusinasi, gangguan mental, kerusakan organ tubuh, hingga risiko kematian akibat overdosis. Selain itu, penyalahgunaan narkotika juga dapat membawa seseorang dalam masalah sosial dan hukum juga. Karena itu, mari kita mengingatkan, jangan pernah mencoba narkotika walaupun hanya sekali. Pilihlah lingkungan pergaulan yang baik, isi waktu dengan kegiatan positif, dan jaga kesehatan tubuh serta masa depan kita. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, perbuatan terdakwa tidak dapat dikategorikan semata-mata sebagai penyalahgunaan untuk diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 yang lebih menekankan pada pendekatan rehabilitatif. Sebaliknya, dengan adanya kepemilikan dalam jumlah besar dan indikasi peredaran, terdakwa lebih tepat dijerat dengan pasal-pasal yang mengatur tentang kepemilikan, penguasaan, atau peredaran narkotika tanpa hak yang memiliki ancaman pidana jauh lebih berat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum narkotika di Indonesia menerapkan dua pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan rehabilitatif bagi pengguna yang dianggap sebagai korban penyalahgunaan dan pendekatan represif bagi pelaku yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. Dalam kasus ini, melihat jumlah barang bukti yang signifikan serta adanya indikasi kuat untuk diedarkan, pendekatan represif lebih relevan untuk diterapkan. Oleh karena itu, terdakwa berpotensi dijatuhi pidana penjara dalam jangka waktu yang lama, bahkan tidak menutup kemungkinan dikenakan hukuman yang sangat berat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk penegakan hukum sekaligus upaya untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari bahayanya peredaran narkotika. Ingatlah, masa depan yang sehat dan cerah hanya dapat dilakukan dengan menjauhi narkotika. Katakan dengan tegas, tidak pada narkoba. Saatnya sudah akhir sekali. Terima kasih dan jumpa lagi. Satu, dua, tiga. Dengan pasal lain yang memiliki ancaman hukuman yang jauh lebih berat. Misalnya, cepat kali, nggak terkejarku. Udah naik dia ke atas, aku masih narik nafas. Dapat merusak kesehatan dan masa depan seseorang. Ketika narkotika masuk ke dalam tubuh. Suaramu kecil gila. Iya, bisa nggak kayak Juni? Ingatlah, untuk mendapatkan masa depan yang cerah dan sehat, jauhi narkoba. Kok jauhi narkoba? Dekati. Dekati aku.